Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir enggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi wasallam. Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat di halaman pertama saja, saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'alawi. Nah, coba lihat nasab Al-Ba'alawi. Paling atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al-Husain, nah, bukan Al-Hasan. Nah, Al-Husain As-Sibt. As-Sibt itu, saudara, artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut Sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut Hafidun. Nah, ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia, karena Nabi nggak punya anak laki. Dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal, beralih ke yang lain, satu serangan gagal, beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam kutubul hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya kawan. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015 ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya kawan. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya. Dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dari Fatimatus Zahra ke Al-Husain. Anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras, dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi berkecamuk perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang ya ikhwan. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang, tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi, usianya sekitar 6-7 bulan, saudara. Di dalam kemah dia kehabisan susu ibunya sudah tidak keluar, air sudah tidak ada. Sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai.
Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara. Karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi, ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini, saudara, sangat terkenal. Nggak ada yang nggak tahu. Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Nah, punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak, ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali. Nah, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Nah, saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, saudara, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammadul Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus adalah satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat, dan Zaid juga mati terbunuh, ya ikhwan. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Al-Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Nah, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Al-Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kazim. Nah, Musa Al-Kazim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kazimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwan. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kazim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti madhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul madhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Uraid. Uraid itu nama desa, desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah, dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersombongan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi, dan magamnya di samping masjid, ya ikhwan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali,
kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Jadi Uraid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi naqabatul asraf, menjadi pemimpin para asraf, para ahlul bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang Nagibul Asraf. Dia seorang Nagibul Asraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada ahlul bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir enggak lahir di Yaman, dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak terjadi fitnah Qaramitoh. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramitoh. Qaramitoh itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramitoh ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya kawan. Dibawa oleh kelompok Qaramitoh. Nah, Qaramitoh menyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramitoh itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad, yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah kelewat batas, saudara. Di mana-mana terjadi kekacauan, huru hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut, maka carilah Hadramaut, tinggal di sana, kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum Khawarij, saudara. Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Ibadiyah yang paling moderat saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi, datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Nah, disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Nah, jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan diserbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahawan, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, oh dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya, kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara, yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait.
Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramut mereka yang kuasai, kemudian mereka terpukul kalah, saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwan. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramaut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja.